Ya Tuhan, kami rindu supaya keluarga kami berjalan di dalam berkat-Mu. Oleh karena itu kami tahu ya Tuhan, semua itu hanya terjadi apabila keluarga kami sungguh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Sebentar firman-Mu akan kami baca, kami renungkan. Berikan telinga dan hati seorang murid supaya kami bisa memahaminya, bahkan kami bisa melakukannya. Urapi hamba-Mu yang penuh kelemahan ini, mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang saya rindu hari ini untuk kita sama-sama renungkan sebagai bekal bagi keluarga kita dari kitab Amsal. Amsal pasal yang ke-9. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan bacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Amsal pasal 9 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Saya bacakan dari Alkitab TB2 ya. Demikian firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa menegur orang fasik akan mendapat celah. Janganlah menegur seorang pencemooh supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Sebab karena aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Perempuan bebal itu cerewet, tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat tinggi di kota. Orang-orang yang lewat di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundang itu ada di dunia orang mati. Saudara sekalian, harus diakui bahwa di dalam perjalanan hidup di dunia ini, khususnya dalam hidup berkeluarga, kita sangat membutuhkan Tuhan. Kenapa saudara sekalian kita sangat membutuhkan Tuhan? Karena harus diakui saudara sekalian, walaupun kehidupan teknologi manusia itu semakin maju, tetapi kadang-kadang dalam kehidupan teologi seorang manusia itu banyak mengalami kemunduran. Saudara, Alkitab pernah mengatakan kepada kita, satu nubuatan kepada kita dan satu peringatan yang mengatakan begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa yang membuat masa itu menjadi sukar? Karena manusia itu mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, inilah satu zaman yang sukar yang terkadang bisa terjadi di tengah keluarga. Saudara, kenapa banyak keluarga itu bisa terpecah? Kenapa suami istri itu kadang-kadang bisa bercerai? Kenapa orang tua dengan anak bisa saling bertengkar? Kenapa saudara sekandung bisa saling bermusuhan satu dengan yang lain? Kalau saudara mau tarik kepada ujungnya, yang menjadi penyebab dari semuanya itu adalah masing-masing cari kepentingan dirinya sendiri. Sebab di mana setiap manusia mencari kepentingan dirinya sendiri, disitulah perang pasti terjadi. Damai sejahtera itu hanya bisa terjadi sama seperti Yesus ketika dia menyerahkan dirinya. Disitulah damai sejahtera itu baru bisa terjadi. Tapi waktu manusia ingin mencari kepentingan dirinya sendiri, pasti pertengkaran itu terjadi. Dan ini bisa terjadi di tengah rumah tangga. Nah saudara sekalian, bukan hanya itu, dikatakan manusia juga akan menjadi hamba uang. Saudara, mencari kepentingan diri sendiri aja sudah jadi satu masalah yang besar di tengah keluarga. Apalagi kalau anggota keluarga menjadi hamba uang. Saudara, keluarga punya uang gak salah. Tetapi saudara sekalian, kalau seseorang itu sudah menjadi hamba uang, Alkitab mengatakan disitulah muncul segala kejahatan. Karena apa? Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan.
Nah celakanya saudara-saudara sekalian, banyak orang-orang Kristen ketika menjalani hidup ini, hidup berkeluarga, mendidik anak-anaknya, generasi penerusnya, ternyata juga tidak beda dengan dunia. Setali tiga uang saudara sekalian, mirip-mirip begitu ya. Saudara sekalian, ada orang-orang Kristen saudara sekalian yang mengajarkan kepada generasi penerusnya justru kepada hal ini. Mereka mengatakan begini, kalau nanti satu waktu nak engkau itu ingin menjadi orang sukses, engkau harus punya yang namanya 5C. Tahu 5C itu apa? Yang pertama, engkau harus punya yang namanya cash. Duit, fulus, kepeng, nah harus punya. Makin banyak yang kamu punya itu berarti menandakan makin suksesnya dirimu. Maka punyalah banyak uang. Dan tidak heran saudara-saudara sekalian, banyak juga ibu-ibu yang kadang-kadang mengajarkan kepada anak wanitanya demikian. Nah kalau nanti satu waktu cari pasangan hidup, jangan suka membedakan warna kulit. Yang harus kamu pinter adalah membedakan warna duit. Katanya gitu ya kan. Nah itu yang diajarkan. Jadi carilah, berbeda kulitnya gak apa-apa. Yang penting warna duitnya itu dia bagus begitu loh. Nah saudara sekalian, ini yang sering kali diajarkan, celaka kan kalau seperti itu gitu loh. Nah saudara sekalian, yang kedua dikatakan kalau engkau mau sukses, katanya engkau harus punya yang namanya car. Punya mobil ya. Kalau bisa mereknya jangan seperti saya cuman Suzuki gitu ya. Mereknya kalau bisa yang bentuknya L, Lexus begitu. Nah makin mewah mobilnya, makin hebat dirimu. Tandanya makin sukses kehidupanmu. Dan itu yang seringkali diajarkan kepada diri kita dan kepada generasi penerus sekalipun kita orang Kristen. Ada yang mengatakan bukan cuma car, kamu juga harus punya credit card yang kalau digesek itu nggak ada batas limitnya ya. Warnanya biasanya agak gelap dan hitam biasanya. Nah saudara sekalian, itu yang biasanya harus kamu miliki begitu loh kan. Karena kalau kamu tidak punya rekening dengan jumlah tertentu nggak bisa punya credit card yang unlimited, betul nggak? Nah yang berikutnya kamu juga harus punya kondominium, di mana rumahmu itu berada akan menentukan statusmu. Ya kan, kalau rumahnya misalnya daerah Teluk Gong, wah kelihatan kita orang-orang sederhana. Tapi kalau daerahnya itu dekat sekitar Senayan, wah itu kan orang-orang hebat. Nah saudara sekalian, katanya kita mesti punya 5C ini. Dan kemudian saudara sekalian, kita juga harus punya country club kalau mau jadi orang sukses. Country club itu klub-klub khusus yang hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk dan memilikinya. Ya, saudara sekalian, ini katanya kita harus punya 5C. Tetapi saudara sekalian, banyak keluarga lupa justru mengajarkan bahwa sekalipun manusia bisa memiliki 5C, ada 1C yang gak bisa ditolak dalam hidup ini. Apa? Yang nanti bisa menjawab C terakhir ini. Yang tidak bisa ditolak oleh semua manusia, dapat tiket ke Korea. Korea Utara tapi ya. Apa? C yang terakhir itu coffin, peti mati. Saudara sekalian, apapun yang kau miliki, 1C yang gak bisa ditolak, kita pasti mati. Dan saya mau katakan hidup tidak berakhir sampai di situ. Alkitab mengatakan ketika kematian itu menjemput kita, kita akan berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan, betul? Dan waktu kita berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan hanya ada dua posisi. Engkau akan ditemukan Tuhan sebagai gandum atau ilalang. Kalau engkau ditemukan sebagai gandum, gandum ini akan dituai masuk ke dalam lumbung Allah. Tetapi kalau ditemukan sebagai ilalang, kau akan dibuang dan dibakar oleh Tuhan. Jadi pilihannya cuma dua. Sesudah peti mati itu kita masuki, saudara sekalian. Gandum atau apa? Ilalang. Gak ada pilihan ketiga, saya jenis caisim pak. Gak ada pilihan jadi caisim. Gandum atau ilalang. Engkau akan ditemukan sebagai domba atau sebagai kambing. Gak ada pilihan ketiga, saya basteran, saya jenis dombing. Gak ada. Saudara akan ditemukan sebagai para gadis bijaksana atau para gadis bodoh. Saudara dan saya akan ditemukan sebagai hamba yang baik dan setia atau hamba yang jahat dan malas. Saudara, itu keberadaan yang akan kita hadapi. Maka itu saudara sekalian, di dalam dunia ini kalau kita bisa memiliki 5C itu tidak salah. Tetapi kalau kita untuk memperoleh semuanya itu, kita mengabaikan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi satu petaka bagi kita. Maka itu saudara sekalian, ajari anak-anak kita dengan konsep yang penting ini. Yaitu apa? Bahwa mengejar hidup yang berhasil dengan mengabaikan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Itu adalah satu kebangkrutan dalam hidup yang satu waktu kita akan tuai. Kita boleh memiliki 5C itu sebanyak-banyaknya, tetapi kalau hidup kita tidak berkenan di hadapannya, saudara, satu waktu kita sungguh-sungguh akan menemukan diri kita. Dalam dunia ini kita kaya oleh anugerah Allah. Punya banyak 5C itu.
tetapi masuk ke kekekalan kita mati miskin di dalam berkat Allah yang menyertai kita sampai kepada kehidupan kekal. Saudara, hati-hati. Maka ini yang harusnya penting kita ajarkan di dalam diri kita dan keluarga kita. Dan itulah yang disebut sebagai sebuah jalan kebodohan. Saudara, Tuhan tidak mau umat tebusannya, keluarga dari umat tebusannya menapaki jalan kebodohan yang berujung kepada kebangkrutan dalam hidup mereka. Maka itu Tuhan mengajarkan kita untuk memilih jalan yang lain. Yaitu apa? Jalan hikmat. Kalau keluarga kita itu ada Tuhan, maka keluarga kita itu harus menempuh jalan hikmat. Maka itu hari ini saya mengajak saudara membaca di dalam Amsal pasal yang ke-9. Saudara, Amsal pasal yang ke-9 sebenarnya merupakan satu rangkuman dari Amsal pasal 1 sampai pasal 8. Intinya begini saudara sekalian, ya, Amsal ingin mengatakan, di dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga, ada dua undangan yang selalu mengundang kita. Undangan yang pertama itulah undangan dari seorang wanita yang digambarkan sebagai hikmat. Dia adalah wanita yang baik, wanita yang berhikmat, yang dikatakan memiliki rumah dengan 7 tiang yang kokoh. Rumah yang tak tergoyahkan itu. Dan kemudian wanita ini mulai memanggil para pelayan-pelayannya untuk berseru dan mengundang orang-orang itu hadir ke tengah-tengah rumahnya. Hidup dalam persekutuan dengan dia. Karena apa? Karena dia sudah mencampur yang namanya anggur. Dia sudah menyediakan roti sebagai hidangan. Dia sudah menyediakan satu perjamuan, tanda persekutuan yang erat antara orang yang tidak berpengalaman dengan sang hikmat ini. Dia mengundangnya, ayo mari masuk ke dalam rumahku, hidup di dalam persekutuan dengan aku. Dan ini yang telah kusediakan, roti dan anggur telah kusediakan bagimu. Nah saudara sekalian, tetapi di sisi lain saudara sekalian, ternyata ada wanita lain juga yang digambarkan sebagai kebodohan sebenarnya. Wanita itu digambarkan sebagai wanita bebal dan cerewet, yang juga berdiri di tempat-tempat yang tinggi, memanggil orang yang tidak berpengalaman untuk juga hidup dalam persekutuan dengan dia. Dan kemudian apa yang dia sediakan? Dia tidak menyediakan roti yang baik, dia tidak menyediakan anggur yang baik, tetapi yang dia sediakan justru, mari kalau engkau masuk ke dalam rumahku, engkau yang tidak berpengalaman hidup dalam persekutuan dengan aku, mari makan makanan yang telah kusediakan. Apa makanannya? Makanannya itu nikmat, air curian. Dan air curian itu manis rasanya. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, sedap dan enak rasanya. Saudara, ini undangan dari kebodohan. Nah pertanyaannya adalah mana yang kita ingin ikuti? Mana yang keluarga kita ingin turuti? Mana yang keluarga kita itu ingin tapaki dalam hidup ini? Ini dua undangan bagi hidup kita. Nah tentu saudara kalau diperhadapkan dengan hal ini akan berkata, ya tentu saja Pak, saya pasti akan mengikuti maunya jalan hikmat dong. Masa jalan kebodohan yang sudah saya tahu bakal pasti hancur di ujungnya. Nah pertanyaannya, saudara tahu gak hikmat itu apa? Nah saudara sekalian, secara pengertian umum, hikmat, kalau kita berbicara dengan hikmat, hikmat itu adalah suatu pemahaman atau kemampuan untuk bersikap benar dan tepat di dalam perkataan kita, di dalam kelakuan kita, dan di dalam tindakan kita di situasi hidup tertentu. Jadi saudara sekalian, orang berhikmat beda secara umum dengan orang pintar. Orang pintar itu pengetahuannya banyak, dia banyak tahu, itu orang pintar. Tetapi orang yang berhikmat dia tidak sekedar tahu. Dia bisa mempergunakan apa yang dia tahu di satu situasi tertentu. Sehingga di dalam perkataannya, di dalam sikapnya, di dalam perbuatannya, dia bisa menjadikan situasi itu situasi yang baik dan terbangun di dalam kehidupannya. Itu orang yang berhikmat. Makanya di dunia ini kan banyak saudara sekalian ya, orang yang pintar yang tahu tentang segala sesuatu. Wah, informasi kita mengalir begitu derasnya. Tetapi saudara, untuk menggunakan informasi yang kita tahu dalam kehidupan kita, itu satu hal lain lagi. Dan orang yang mampu menggunakan apa yang dia tahu dalam situasi tertentu, tentu saja pengetahuan yang baik ini, itu yang disebut sebagai orang yang berhikmat. Nah kalau kita menarik kepada secara teologi, yang dimaksud dengan orang berhikmat menurut Alkitab, saudara sekalian, orang berhikmat itu menurut Alkitab adalah orang yang tahu bagaimana menjalani kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Kira-kira kesimpulannya itu. Itu yang disebut sebagai orang yang berhikmat. Dia akan mengejar apa yang berkenan di hati Tuhan. Maka itu orang berhikmat di dalam hidup ini saudara sekalian. Dia tidak sekedar berkonsentrasi bagaimana menjadi seseorang itu hidup yang berhasil dalam pandangan manusia. Tetapi yang menjadi fokus dia adalah bagaimana supaya hidupku itu menjadi hidup yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Itu yang dikejar. Kalau Tuhan itu berkenan, cukuplah bagiku. Sekalipun aku dipandang bodoh, dipandang rugi oleh dunia ini. Tetapi kalau Tuhan berkenan, itunya akan aku kejar dalam kehidupan ini.
Jadi saudara sekalian, orang yang berhikmat ini saudara sekalian itu hidupnya masih berjejak di bumi. Dia masih butuh makan. Sama seperti orang-orang lain yang ada di dunia ini. Dia masih butuh minum, dia masih menjalani sama seperti manusia lain. Tetapi ketika dia menjalani hidupnya, fokusnya itu adalah kepada siapa? Kepada Kristus Tuhannya. Waktu aku melakukan sesuatu atau aku tidak melakukan sesuatu, Kristus di sorga itu tersenyum gak kalau menilai hidup saya? Itu yang jadi fokusnya. Seperti yang Alkitab katakan. Alkitab pernah menasihatkan kita kan begitu juga kan. Karena apabila kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kalau engkau adalah orang yang sudah berada di dalam karya Kristus, dikatakan apa? Cari dan pikirkan perkara yang di atas. Cari dan pikirkan perkara yang di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Dia memang masih menjalani hidup di bumi ini. Tetapi apa yang membuat Tuhan tersenyum? Itulah yang dikejarnya ketika dia menapaki hidup ini dari waktu ke waktu. Kenapa? Alasannya cuma satu. Karena hidupmu bukan milikmu lagi. Sebab apa? Hidupmu itu dikatakan telah mati. Dan hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan sekalipun ketika engkau hidup menjalani hidup yang tersembunyi di dalam Kristus ini, dunia mungkin bisa memandang engkau bukan orang yang berhasil. Karena engkau mengejar apa yang berkenan di hati Allah. Tetapi Alkitab katakan, ingat satu waktu. Satu waktu ketika Kristus itu akan menampakkan diri dengan segala kemuliaannya, engkau pun akan tampak bersama-sama dengan Kristus dalam kemuliaannya itu. Saudara, hal-hal yang berkenan di hadapan Allah sekalipun dipandang rugi oleh dunia, itu tidak pernah usang di dalam kehidupan orang yang percaya. Maka itu saudara sekalian, mana yang ingin kita tempuh? Menempuh jalan kebodohan dalam kehidupan kita dan keluarga kita atau jalan hikmat. Nah saudara sekalian, kalau seperti itu maka kita harus mulai berpikir nih. Ketika kita menjalani hidup di dunia ini, ketika kita mendidik keluarga kita, apa yang banyak kita ajarkan? Sekedar hanya menjadikan anak-anak kita orang yang berhasil, atau menjadikan anak-anak kita ke arah orang yang berkenan di hadapan Allah. Bahwa keberkenanan di hadapan Allah itu melampaui hidup yang berhasil dalam pandangan manusia. Nah saudara sekalian, ini yang harusnya kita ajarkan. Apakah kita berkenan? Sebab ketika saudara sekalian kita mendorong keluarga kita, mendorong anak-anak kita itu hidup berkenan di hadapan Allah, saya mau katakan sesungguhnya itulah hidup di dalam berkat yang sejati. Betul saudara sekalian. Kalau engkau hidup berkenan di hadapan Allah, itu berkat yang sejati. Sebab apa saudara sekalian? Sebab berkat yang sejati itu bukanlah tentang apa yang mampu kita genggam dalam tangan kita. Tetapi tentang siapa yang menggenggam tangan kita waktu kita menjalani hidup ini. Saudara sekalian, kalau ada Tuhan yang menggenggam tangan kita, mungkin saudara sebagai orang Kristen kita bisa masih melewati permasalahan. Kita bisa masih mengalami sakit penyakit. Kita mungkin bisa masih harus melewati dalam tanda petik ibaratnya lautan api yang harus kita lalui di depan kehidupan kita. Tetapi saudara sekalian, kalau ada Tuhan yang genggam tangan kita, percayalah saudara sekalian, di tengah lautan api pun Tuhan sanggup menghadirkan sorga bagi hidupmu dan hidupku. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu Tuhan kita. Makanya berkat yang sejati saudara sekalian itu tentang siapa yang menggenggam tanganmu. Bukan tentang apa yang bisa engkau genggam dalam hidup ini. Nah, ajar anak-anak kita untuk berjalan di dalam jalan itu. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya supaya saya dan keluarga saya itu bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup saya? Bisa hidup di dalam jalan yang Tuhan inginkan, yaitu jalan hikmat. Saudara sekalian, ada beberapa cara. Yang pertama saudara sekalian, kalau kita ingin berjalan di dalam jalan Tuhan itu, yang pertama, kita dan keluarga kita itu harus masuk dalam anugerah Allah lebih dahulu. Saudara, hikmat yang sejati itu tidak bisa hadir dari diri kita yang adalah pendosa-pendosa. Yang kecenderungannya itu selalu berbuat salah. Yang ketika kita melihat anak cucu kita sekalipun dari kecil mereka tidak pernah diajarin berbohong, mereka bisa berbohong. Betul? Jadi saudara sekalian, hikmat gak mungkin bisa muncul
dari diri kita yang berdosa. Maka itu saudara sekalian, hikmat yang sejati itu harus datang dari Tuhan sendiri. Nah maka itu saudara sekalian, tidak heran penulis Amsal ini ketika mengemukakan undangan hikmat, dia katakan hikmat itu seperti seorang bijaksana yang sudah punya 7 tiang di dalam rumahnya. Tandanya rumahnya itu tidak tergoyahkan. Dia sudah menyediakan roti, dia sudah menyediakan anggur. Dan mengundang orang untuk masuk di dalam rumahnya. Hidup di dalam persekutuan dengan dia. Nah saudara sekalian, kalau saudara mau menarik personifikasi hikmat ini kepada perjanjian baru. Siapa itu? Kristus Tuhan kita. Saudara, bukankah Kristus yang berjanji kepada kita ketika dia naik ke sorga? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku pergi ke sana, aku ingin menyediakan tempat bagi engkau sekalian. Betul? Satu tempat rumah yang digambarkan seperti rumah sang hikmat dengan 7 tiang yang tidak tergoyahkan oleh zaman. Yang tidak tergoyahkan oleh usia. Saudara, itu satu rumah yang kekal yang Yesus sediakan bagi kita. Dan bahkan ketika sang hikmat yang disebut sebagai perempuan bijaksana ini menyediakan anggur, menyediakan roti. Saudara sekalian, bukankah Kristus Tuhan kita yang mengatakan, akulah roti hidup. Dia sediakan tubuhnya yang dipecah-pecahkan seperti roti itu untuk keselamatan jiwamu. Aku roti hidup. Barang siapa yang makan dari dagingku, minum dari darahku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang sudah ada di dalam aku, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Karena Bapa yang memberikan kepadaku itu lebih kuat daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, personifikasi hikmat itu adalah gambaran dari Tuhan. Makanya saudara sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan, kalau saudara melihat perjanjian baru, 1 Korintus 1 ayat 24 mengatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu Kristus Tuhan kita yang menjadikan sebenarnya personifikasi dari perjanjian lama tentang sang hikmat itu. Bahkan kalau lebih jelasnya lagi, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-30 di situ dikatakan, namun oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, sang hikmat ini menguduskan, sang hikmat ini menebus kita. Jadi saudara sekalian, sebenarnya ketika kita ingin masuk berjalan dalam hikmat Tuhan, maka tidak ada cara lain. Engkau harus datang. Engkau dan keluargamu, anggota keluargamu harus hidup di dalam anugerah Tuhan ini. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Nggak mungkin hikmat itu bisa muncul dalam diri orang yang berdosa. Hikmat yang sejati itu adalah ketika sang hikmat itu kita biarkan hidup untuk menguasai hidup kita. Ini adalah satu undangan persekutuan dengan Tuhan untuk menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Tuan atas hidup kita. Dan saudara percayalah, ketika saudara itu mengundang sang hikmat itu hidup dalam hidup saudara. Saudara sekalian, anugerah Tuhan itu akan memberikan kepada dirimu dan diriku satu jati diri yang mulia. Yang tadinya kita orang berdosa, saudara diubah oleh sang hikmat ketika sang hikmat itu hadir. Menjadi apa? Alkitab itu katakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wah saudara sekalian, satu jati diri yang mulia. Itu kalau kita masuk dalam hikmat. Coba senggol sebelah kanannya, bilang jati diri. Biar ingat gitu ya, jati diri. Ya. Nah saudara sekalian, ini penting. Kenapa saudara sekalian? Waktu kita sungguh-sungguh diubah memiliki jati diri yang mulia, maka jati diri yang mulia ini saudara sekalian akan membuat kita menjadi orang-orang yang bisa berdampak. Di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kenapa saudara sekalian? Sebab ketika seorang itu memiliki jati diri yang mulia dan dia sadari itu, di dalam anugerah Allah dia sudah terima, akan muncul hasrat. Untuk apa? Untuk mengejar hal-hal yang mulia di dalam pandangan Allah. Jadi saudara sekalian, orang harus kenal jati dirinya dulu. Maka itu tidak heran saudara sekalian, Alkitab kalau menasehatkan seseorang selalu dimulai dengan mengingatkan jati diri. Saudara, saya sangat senang dengan kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kenapa saudara sekalian? Itu benar-benar saudara sekalian menasehatkan kita bagaimana harusnya jadi hidup orang Kristen itu. Saudara, orang Kristen di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 dinasehatkan begini saudara sekalian ya. Jadi orang Kristen itu bukan sekedar kita datang beribadah, dibaptis, punya agama Kristen, pulang begitu ya. Pokoknya tiap minggu yang penting kita beribadah. Bukan.
Saudara, kitab Roma dengan jelas mengatakan, kalau saudara membaca Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang 8, di situ dikatakan orang Kristen yang sejati adalah orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan dengan menggunakan tubuh ini, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu orang Kristen yang sejati, dan Alkitab kemudian menuliskan, itulah ibadahmu yang sejati. Kalau kita hanya beribadah tetapi di dalam mempergunakan tubuh ini tidak untuk bagi kesenangan Tuhan, saudara, itu ibadah yang munafik. Kita boleh teriak-teriak dengan musik gambus kecapi yang begitu meriah, tapi kalau kita pulang dengan cara hidup kita yang tidak diubahkan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, itu namanya kemunafikan. Maka ibadah yang sejati itu tentang mempersembahkan tubuh. Waktu kita mempersembahkan tubuh artinya gini loh. Kalau sebagai seorang istri dia sedang masak buat suaminya. Saudara, dia masak itu sesungguhnya dia sedang melakukan yang terbaik dengan tubuhnya itu untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekedar bikin capcay, bukan sekedar bikin ayam goreng. Dia lakukan itu untuk Tuhan gitu loh. Ketika saya bisanya bekerja sebagai seorang yang membersihkan rumah ya. Nah, asisten rumah tangga. Memang kerjaan saya ngelap meja dan lain-lain. Tapi ketika saya kerjakan itu, saya ingin Tuhan tersenyum. Saya kerjakan yang terbaik. Waktu saya lap meja tidak sembarangan. Saya lap dengan sangat baik. Kalau bisa sampai selicin mungkin. Dan kalau bisa kalau ada lalat nemplok, lalatnya kepleset. Nah itu, saudara sekalian, saya lakukan untuk Tuhan. Jadi saya persembahkan tubuh. Itu ibadah saya yang sejati. Di mana saya berada dan mempergunakan tubuh ini, saya lakukan untuk Tuhan. Itu ibadah sejati. Dan yang kedua dikatakan, ayat yang kedua dikatakan, dia mengalami perubahan pola pikir. Dia tahu bisa membedakan mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Pola pikirnya berubah. Jadi bukan sekedar kalau melakukan segala sesuatu, apa untungnya buat saya? Apa gunanya buat saya? Kerja seperti gini, gaji juga gak naik-naik, apa untungnya buat saya? Kan banyak orang begitu kan? Saudara sekalian, enggak, pola pikirnya berubah. Saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena saya sudah dibeli oleh Tuhan. Dan ketika dia ada di gereja, ayat 3 sampai ayat 8, dia akan berfungsi. Karena di situ diingatkan, kamu anggota tubuh Kristus yang Tuhan titipkan karunia. Maka engkau harus berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus. Pak, saya gak bisa apa-apa, siapa bilang? Saudara punya tangan, punya mulut. Kalau saudara pengen berfungsi, lapor sama Pak Charles. Dijadikan penyambut kan gak susah kan, cuma datang lebih awal aja. Modalnya apa? Tangan sama senyum. Selesai kan, masa gak bisa? Gak mungkin saudara sekalian. Tinggal masalahnya saudara mau atau tidak. Betul gak? Nah ini yang terjadi. Nah kalau saudara lihat itu tuh Roma 12 ayat 1 sampai 8 tuh saudara polanya. Tetapi saudara sekalian, sebelum Paulus menasehatkan 3 hal ini, dia katakan apa? Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasehatkan kamu 3 hal yang tadi. Dia ingatkan dulu, jangan lupa loh, kamu ini punya jati diri yang mulia. Yaitu apa? Orang yang telah menerima kemurahan Allah. Jati dirimu bukan lagi orang berdosa. Jati dirimu sekarang orang yang mulia, imamat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jangan sampai loh cara hidupmu tidak sesuai dengan jati dirimu. Itu yang sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka itu saudara sekalian, mari ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan kita, selalu ingatkan diri kita tentang siapa jati diri kita. Ketika kita mendidik anak-anak kita, saudara sekalian, bukan sekedar kamu main game terus ya. Kalau main game terus gimana nanti masa depanmu? Kamu pasti menjadi orang yang gak berhasil. Ditekankan tentang berhasil terus. Yang harus kita tekankan adalah, nak, kamu ini anak Tuhan loh. Kalau kamu main game terus seperti ini, kamu sudah mempergunakan waktu sesuai gak dengan yang Tuhan mau? Jati diri. Jangan cuma sekedar kita itu mengubah anak-anak kita hanya dengan sekedar hukuman atau juga hadiah. Nah, banyak orang tua itu menggunakan cara perusahaan. Ya, perusahaan kalau mau mengubah karyawannya caranya gimana, saudara? 3. Yang pertama saudara sekalian, kasih hukuman. Absen telat potong uang makan. Betul gak? Ya kan? Terus kemudian tidak disiplin, kasih SP. Betul gak? Hukuman. Nah kalau orang dihukum ini dia takut, dia pasti akan kerjakan. Betul gak? Atau yang kedua caranya kasih apa? Hadiah.
Kalau kamu bisa jual dengan target sekian, bonusnya sekian. Wah, kalau targetnya sekian, bonusnya lebih gede. Targetnya sekian, bonusnya lebih gede. Wah, makin rajin kita. Karena apa? Ada hadiah, ya kan? Tetapi saudara sekalian, seorang anak, seorang karyawan, kalau kita treatment diubah hanya dengan hadiah dan hukuman, waktu hukumannya sudah tidak lagi menakutkan dia. Waktu hadiahnya lagi sudah tidak menarik bagi hatinya. Saudara, dia akan menjadi orang yang kembali seperti masa lalu. Betul? Yang malas kembali malas dan lain sebagainya. Tetapi saudara sekalian, kalau orang itu dikasih tahu hal yang ketiga. Siapa jati dirimu? Siapa jati dirimu? Engkau ini seorang salesman yang punya potensi besar. Wah, saudara sekalian. Dia ada hasil, gak ada hasil, dia akan tetap berusaha untuk menjual yang terbaik. Kenapa? Jati dirinya. Nah, anak kita juga sama. Ingatkan mereka tentang jati diri. Jangan cuma sekedar hukuman. Kalau hukuman itu sudah tidak lagi menakutkan bagi mereka, ya sudah. Apalagi zaman sekarang, saudara sekalian, kadang-kadang sorry loh. Saya lihat orang tua itu lembek kalau menghukum anak. Betul. Menghukum anak, ya anak sudah kelihatan nakal. Memang masih kecil begitu ya, umur 4 tahun, 3 tahun. Nakal ya, nanti mama pukul loh. Dia masih nakal, terus dipukul sama mama. Mama pukul ya. Begitu. Saudara, si anak sakit aja enggak, dia begitu. Dia nakal lagi. Betul gak? Makanya kalau saudara menghajar anak, hajar memang benar-benar sakit. Tapi di bagian yang tidak berbahaya, di pantat, yang dagingnya tebal. Sabat benar-benar sampai membuat dia nangis. Itu namanya mendidik, jangan menghukum, mama pukul ya. Ya. Saudara, kalau dia udah gak menakutkan, mas sudahlah, tetap nakal lagi, gak akan berubah, betul gak? Kasih hadiah dikit-dikit hadiah, dikit-dikit hadiah. Aduh, saudara sekalian, jangan saudara sekalian. Tekankan tentang jati diri. Sama hidup kita pun, jangan sampai di drive karena kita takut dihukum atau karena hadiah yang ingin kita dapatkan. Tapi siapa jati diri kita? Saudara, waktu kita sadar jati diri kita, hal-hal yang mulia itu akan kita kerjakan. Nah, kalau saudara mau hidup dalam hikmat Tuhan, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jadikan dia sebagai Tuhan dan Tuan atas hidupmu. Sehingga segala sesuatu yang kamu lakukan bukan karena hukuman, bukan karena hadiah, tetapi karena kamu tahu jati dirimu. Hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu sudah dibeli oleh Tuhan dan kita harus hidup di dalam segala situasi untuk menyenangkan Tuhan, sang pemilik hidup kita. Itu hal yang pertama. Kalau kita ingin keluarga kita, anak-anak kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Itu hal yang pertama, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, sang hikmat itu. Yang kedua, kita diminta juga untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika saudara sudah diundang dalam persekutuan dengan Kristus, maka engkau harus menjalani hidupmu ini di dalam takut akan Tuhan. Tapi pertanyaannya, takut akan Tuhan itu seperti apa, Pak Pendeta? Saudara, banyak orang Kristen punya konsep takut akan Tuhan yang salah. Jadi takut akan Tuhan begini ya, Charles, jangan suka ya berbuat dosa. Kalau kamu nanti suka berbuat dosa, dihukum Tuhan tahu rasa loh. Jadi Charles tidak berbuat dosa karena apa? Takut dihukum Tuhan. Nah gitu loh. Sering kali kan kita begitu kan, jangan buat dosa lu, nanti dihukum Tuhan lu tahu rasa lu ya. Jangan merasa diri lu sekarang hebat, masih muda, kuat, kaya, semua berjalan dengan lancar. Tuhan hukum lo, digeser aja sel lu sedikit lo. Macam-macam sama Tuhan. Lu pergi dah ke Singapura, cek iseng-iseng sana. Dokter nanti bilang karena selnya digeser Tuhan, Pak, Bapak ada sedikit penyakit. Apa dok? Kanker stadium 4. Nah, saudara sekalian, mati lu dihukum Tuhan. Tuhan bisa kan lakukan itu kan? Jangan merasa dirimu muda, bahwa hidupmu itu masih panjang dibanding yang tua. Belum tentu. Saya mungkin lebih tua daripada Charles, ya kan? Tapi kalau umur kita nggak tahu, ya kan? Bisa saja kan? Charles yang duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Charles yang duluan. Kan bisa, saudara sekalian. Kalau ngomong umur seperti itu, jadi hati-hati. Walaupun kamu muda, jangan menganggap umurmu masih panjang. Tuhan hukum loh, ya gak? Bisa aja kan, kemarin pemain bulu tangkis usia 17 tahun mati di lapangan kan? Kan usia kita nggak tahu, 17 tahun pemain bulu tangkis ya pasti mestinya dia kuat.
Atlet loh itu, atlet nasional. Kok bisa tiba-tiba plek, umur itu miliknya Tuhan. Jadi hati-hati loh. Ya. Lu macem-macem sama Tuhan, merasa diri lu muda, diri lu kuat. Sama Tuhan itu selesai hidup. Maka kita kemudian kita tidak berbuat dosa karena kita takut. Bukan takut akan Tuhan, tapi takut dihukum Tuhan. Nah ya, yang sudah kerja nih ya, Tuhan sudah berkati. Ya kan, bisa memiliki segala sesuatu, punya rumah, punya tabungan dan lain sebagainya. Tidak membantu mendukung pekerjaan Tuhan, nanti berkatnya Tuhan tutup. Tuhan tidak berkati lagi, tahu rasa loh. Kalau Tuhan sudah tutup pintu berkatnya, tidak ada satu manusia yang mampu untuk membukanya kembali. Betul? Bisa gak Tuhan begitu? Bisa. Lu mau buka usaha apapun gak akan dibukakan jalan, rugi terus. Bisa Tuhan lakukan gitu. Maka kalau ingin diberkati hidupmu, cepet kalau lagi punya uang, kita dukung pekerjaan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita mendukung pekerjaan Tuhan karena kita takut tidak diberkati. Ini kan takut akan Tuhan? Bukan saudara sekalian. Kalau takut akan Tuhan yang seperti ini, itu adalah takut akan Tuhan yang egoistik. Betul? Itu pusatnya siapa saudara sekalian? Yang saudara kasihi siapa sebenarnya? Diri sendiri. Kita takut dihukum, takut tidak diberkati. Kita sayang sama diri kita sendiri. Maka kita lakukan apa yang Tuhan mau. Itu egoistik. Dan kemudian kita ingin diberkati saudara sekalian. Dengan hal-hal yang kita kerjakan sedikit bagi Tuhan. Tapi ingin diberkati banyak sama Tuhan. Nah itu namanya manipulatif. Kita mendekati Tuhan bukan karena rasa cinta, kita mendekati Tuhan karena dengan prinsip ekonomi. Dengan modal sekecil-kecilnya gue bisa dapat untung sebesar-besarnya. Nah, saudara sekalian Tuhan tidak suka. Kalau saudara jadi orang tua didekati sama anak-anak dengan cara begitu, mau gak? Anak-anak saudara itu menghormati saudara, sayang sama saudara, suka besuk saudara, semata-mata saudara tahu hatinya. Dia takut dicoret dari surat warisan. Mau saudara begitu? Jadi saudara dicintai bukan karena diri saudara sebagai orang tua yang telah membesarkan mereka dan mereka datang dengan rasa syukur, rasa hormat, rasa cinta. Tetapi semata-mata karena harta saudara. Yang masih banyak yang dia takut kalau gak baik-baik sama papa nanti dicoret dari surat wasiat, mati loh kita loh. Mau saudara dicintai, dimanipulasi oleh anak hanya karena dia suka dengan harta kita. Saudara kita tidak mau. Anak yang seperti itu percayalah sebelum saudara mati saudara kasih harta saudara. Habis itu saudara dibuang. Sudah gak ada sesuatu lagi kok yang perlu untuk ditakuti. Betul gak? Kita aja jadi orang tua seperti itu. Apalagi Tuhan sumber kehidupan kita. Lah kalau begitu Pak Pendeta takut akan Tuhan itu seperti apa? Secara teologi Kristen, takut akan Tuhan artinya kita menghormati dan mentaati Tuhan bukan karena takut dihukum Tuhan. Tetapi karena kita mencintai Tuhan dan hukum-hukumnya. Kita pengen tahu hukum Tuhan seperti apa. Dan kita ingin melakukan karena kita cinta sama Dia. Saudara sekalian, saya waktu ketika masih pemuda, belum menikah dan di awal-awal pernikahan dengan istri saya Vina, itu banyak sekali bertengkar. Problemnya kenapa saudara sekalian? Karena saya ini orangnya berantakan. Terbiasa saudara sekalian gak pernah diurus sama mama begitu ya, mama sendiri sibuk kerja dan lain sebagainya. Kemudian juga kita hidup semau-maunya. Wah kalau pulang itu saya buka sepatu, langsung lempar ya. Satu kiri, satu kanan, kos kaki lempar begitu saja. Masuk kamar kadang-kadang belum buka jaket tiduran saudara sekalian. Wah tidur di ranjang padahal pakai jaket kotor ya kan. Sudah pakai jaket kotor saudara sekalian kadang-kadang karena udah capek mungkin keliling-keliling hahe sama teman. Lupa tidur, sikat gigi juga gak jorokan saudara sekalian. Saudara sekalian itu yang terjadi saudara sekalian. Tapi begitu saya nikah dengan istri saya saudara sekalian, istri saya itu orangnya rapi. Sepatu aja mesti diatur loh saudara sekalian. Tuh kalau naruh sepatu olahraga itu jangan di rak atas, pasirnya pada turun harus di rak bawah, sepatu diatur. Bukan cuman itu saudara sekalian, kalau pulang itu dibilang sikat gigi dulu, cuci muka, kalau enggak nanti mukamu pasti nanti banyak flek dan lain sebagainya. Udah gitu ganti baju, jadi ada baju tidur khusus saudara sekalian. Ya bahkan kalau perlu mungkin dia menginginkan sewaktu saya pakai baju tidur semua dimasukin biar kalau mimpi ketemu dia udah rapi begitu ya. Mungkin ya. Saudara itu istri saya saudara sekalian. Jadi kadang-kadang kami bertengkar soal masalah gitu. Belum lagi saudara sekalian saya kalau lagi mandi
hai, habis mandi handuk basah-basah lempar ke atas ranjang, bikin ranjang jadi bau, saudara sekalian. Berantem lagi soal begitu. Dia mengatakan itu kebiasaan itu buruk minta ampun. Kenapa sih handuk basah itu gak bisa dijemur di tempatnya gitu loh. Lah saya bilang apa juga sih susahnya. Ambil aja itu handuk lu jemurin. Memang gua dinikahin lu buat ngejemurin handuk lu tiap kali. Nah saudara sekalian ribut lagi saudara sekalian. Wah tetapi lama-lama saudara sekalian saya berubah. Berubah saya. Sekarang saya rapi loh saudara sekalian. Kalau mau tidur sikat gigi, cuci muka, ganti baju ya. Terus sepatu juga ini. Bahkan sekarang saya kelihatannya agak lebih rapi gitu ya. Sepatu olahraga kalau kotor saya sikatin. Wah sudah jadi makin rapi begitu orangnya. Nah saya mau tanya saudara sekalian, kenapa saya bisa berubah? Apa karena saya takut sama istri saya? Saudara kalau saya takut sama istri, yuk Charles. Yang lain-lain yang cowok-cowok yuk kita bikin persekutuan pasutri. Para suami takut istri. Gitu kan. Apa saya takut sama istri? Saudara percaya saudara sekalian istri saya kalau ngajak saya berantem kira-kira siapa yang menang? Hah? Mau ngajak saya berantem dia? Gak bakal menang lah, berat dia 60 kilo, saya sampai 100, gak mungkin dia mampu banting saya. Saya kalau banting dia bisa gak? Bisa. Jadi saya secara fisik gak takut kalau berantem sama dia. Bener gak? Ya kan? Mau bersilat lidah, berantem verbal, saudara sekalian pendeta ngerti Alkitab. Saya bisa bukain ayat-ayat Alkitab yang mendukung. Ya kan? Namanya pendeta pasti mulutnya ini pintar gak bicara? Pintar lah, namanya aja pendeta. Pendek-pendek pintar cerita. Nah itu kan pendeta. Benar gak? Jadi saya pasti menang secara mulut kalau untuk bertengkar dengan dia gitu loh. Nah kenapa saya bisa berubah? Alasannya satu, karena saya cinta sama dia. Betul? Karena saya cinta dan sayang sama dia, saya pengen tahu. Apa yang menyenangkan hatinya? Apa yang menyukakan hatinya? Apa yang bisa membuat dia marah? Saudara ketika rasa cinta ini ada, maka saya kemudian ingin melakukan hal-hal yang tidak membuat dia marah. Tapi yang membuat dia senang, betul? Nah Tuhan juga begitu. Yang disebut takut akan Tuhan begitu, bukan karena kita takut dihukum, bukan. Bukan takut tidak diberkati, bukan. Tapi karena kita cinta sama Tuhan, kita ingin tahu hukum-hukumnya Allah. Mana yang menyukakan hati Tuhan, mana yang tidak. Nah ajarilah keluarga kita untuk berjalan di jalan hal ini. Maka itu saudara sekalian, kita harus ngerti hukum-hukumnya Allah. Orang yang mengatakan hidup takut akan Tuhan, pasti akan belajar firman Tuhan baik-baik. Dia pengen tahu apa yang sukanya Tuhan, apa yang tidak sukanya Tuhan. Dan dia akan melakukan apa yang Tuhan suka. Maka itu saudara sekalian, ketika seorang Kristen itu hidup takut akan Tuhan, maka hal itu akan memberinya motivasi yang kuat. Untuk apa? Mengenal hukum-hukumnya ya Tuhan. Nah colek lagi sebelahnya, ngomong motivasi. Ya, ingat motivasi. Kenal hukum-hukumnya Tuhan. Nah Alkitab makanya dengan jelas ngajarin, hai kamu anak-anak muda. Kenapa mengenal hukum-hukum Tuhan itu penting dan harus menjadi sebuah motivasi dalam hidup kita untuk makin mengenal. Alkitab katakan dengan jelas kok. Kalau anak-anak kita kenal hukum Tuhan dan kita punya anak-anak muda yang kadang-kadang kita mengatakan makin sulit diatur Pak. Nah, bagaimana orang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni? Dengan berpegang pada firman Tuhan. Waktu kita ngerti yang namanya hukum-hukumnya Tuhan, saudara hukum-hukum Tuhan itu akan memurnikan hidup kita. Kenapa saudara sekalian? Sebab seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk apa? Mengajar kita. Kita yang tidak tahu jalan yang benar diajar jalan yang benar. Untuk menyatakan kesalahan kita. Untuk memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka itu saudara sekalian jika kita mau hidup dalam hikmat Tuhan. Jika keluarga kita itu mau hidup dalam hikmat Tuhan. Dan kita mau mengundang Tuhan itu hadir di tengah keluarga kita. Saudara sekalian, maka hal yang kedua kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Dan punya motivasi untuk mengenal hukum-hukumnya Tuhan. Saudara, kalau anggota keluarga kita itu hidup takut akan Tuhan. Mau mengenal hukum-hukumnya Tuhan, saudara percayalah. Di sana Tuhan akan hadirkan sorga bagi hidup kita. Kenapa saudara sekalian? Coba saudara lihat dah. Saudara kalau kita sebagai seorang istri, ya kan? Kita punya suami kita malaikat bukan? Bukan, benar gak? Suami kita orang yang gak sempurna. Betul gak? Bahkan ada istri yang mengatakan keras kepala Pak. Jenis itu hanya bisa diusir lewat doa dan puasa. Kalau doa doang gak mempan. Nah, saudara sekalian tetapi kalau kita di dalam segala sebagai suami.
kita itu punya keterbatasan dan kita menyebalkan dalam pandangan istri kita. Dan kita punya istri yang takut akan Tuhan. Saudara, istri kita akan tetap belajar menghormati kita sebagai kepala atas rumah tangga. Walaupun kadang-kadang kita kurang bijaksana, kita keras kepala. Kenapa? Apa karena kita sebagai suami pantas menerima itu? Tidak. Karena istri kita takut akan Tuhan, dia melakukan itu demi untuk Tuhannya. Sehingga sekalipun kita tidak sempurna sebagai suami, istri yang takut akan Tuhan itu akan punya hati yang terbuka. Bukan karena kita pantas terima penghormatan dia. Tetapi dia tahu demi untuk Tuhan yang sudah menebus saya. Yang memerintahkan saya untuk menghormati suami. Saya lakukan karena Tuhan. Bukan karena suami saya pantas. Betul? Bahagia kan? Senang kan kalau punya istri kayak begitu? Begitu juga kalau saudara punya suami yang takut akan Tuhan. Saudara kalau sebagai istri, saudara wanita sempurna enggak? Enggak, saudara sekalian. Ada suami-suami yang mengatakan, waduh Pak, ngomongin soal wanita, istri saya itu melek mata, melek mulut, mata merem, mulutnya masih melek. Ngomel melulu kan, bener gak? Menyebalkan dalam pandangan istri. Tetapi saudara sekalian punya istri begitu. Kalau suami itu takut akan Tuhan, dia akan mencintai istrinya, mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan rela mati bagi dia. Saudara bahagia gak kalau punya suami kayak begitu? Dalam ketidaksempurnaan saudara punya seorang laki-laki yang rela mati seperti Kristus bagi hidup saudara. Ya kan, mati diomelin terus juga dia tetap rela ada di samping saudara gitu ya. Nah saudara sekalian, kenapa dia melakukannya? Bukan karena kita sebagai istri pantas. Tapi demi Tuhan yang memberikan perintah, yang memberikan hukum-hukumnya, dia lakukan itu. Untuk menerima dan memikul segala ketidaksempurnaan istrinya. Nah itu saudara sekalian, sorga Tuhan hadirkan, betul gak? Saudara sekalian, kalau saudara punya orang tua saudara sempurna? Gak ada orang tua yang sempurna. Betul saudara sekalian, saya kadang-kadang harus muncul di hadapan anak saya sebagai seorang laki-laki yang menyebalkan buat anak saya. Di mata anak saya pasti saya tidak sempurna. Saya kadang-kadang bersikap keras sama anak saya. Karena apa? Saya punya anak cuma satu, putri. Saya kadang-kadang harus tampil menyebalkan di hadapan dia. Kenapa saudara? Karena satu waktu dunia akan menghakimi dia lebih kejam daripada saya menghakimi dia. Dia harus kuat. Dia harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan ketika saya muncul sebagai orang tua yang menyebalkan seperti itu, satu prinsip saya, satu waktu kalau papa tidak ada di samping kamu lagi, kamu bisa menyelesaikan masalahmu itu sendiri, hai anakku. Itu keinginan saya. Maka itu di mata anak gak mungkin orang tua itu sempurna. Nah sekarang yang masih jadi anak-anak nih ya, kalau punya orang tua yang gak sempurna, engkau belum jadi orang tua. Nanti jadi orang tua kamu baru tahu. Jadi seorang laki-laki, jadi seorang papa gak gampang. Kadang-kadang kami bekerja keras, kita hanya bisa cukup untuk makan mama dan papa doang. Tapi karena ada kamu dua orang, papa lembur-lembur bekerja keras supaya bisa menyediakan 4 piring makanan. Kalau kamu tanya, Pak kenapa kerjanya harus sekeras gitu? Ya papa cukup 2 piring. Papa gak bisa kayak papanya orang lain 2 piringnya kasih ke anak-anak. Terus papa kemudian bisa menahan lapar sedikit dan kerja tidak terlalu keras. Seorang papa gak akan begitu, dia akan katakan, nak, papa akan banting tulang sekeras-kerasnya supaya bisa ada 4 piring. Agar jangan sampai engkau bersama dengan adikmu makan, melihat papa dan mama ini gak makan, kamu menitikan air mata. Dan kamu gak bisa menikmati makanan yang kau nikmati. Papa akan kerja keras, bisa 4 piring. Supaya kita makan bersama-sama dan kamu bisa menyantap makanan itu dengan bahagia. Bukan dengan rasa sedih karena ngelihat papa mamamu gak bisa makan. Tapi kita kadang-kadang menghakimi kan orang tua kita, gak peduli, keluar terus, kerja terus, gak sayang anak. Saudara sekalian, engkau belum jadi orang tua. Tetapi saudara sekalian, kalau kita punya anak yang takut akan Tuhan, oke lah kita tidak sempurna. Bahkan kadang-kadang bukan karena kerja keras, karena memang kebodohan kita sebagai orang tua. Tapi seorang anak yang mengetahui hukum-hukum Allah, dia tahu. Panggilan dia sebagai seorang anak di dalam Tuhan adalah untuk menghormati orang tuanya. Bukan menjadi hakim bagi orang tuanya. Dalam ketidaksempurnaan dia akan tetap belajar untuk mengasihi. Nah saudara sekalian, itu yang namanya
kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan waktu kita tahu hukum Allah, kita dorong keluarga kita menghadirkan Tuhan di tengah keluarga. Keluarga kita hidup takut akan Tuhan. Dia cinta akan hukum Allah. Saudara, Tuhan akan hadirkan sorga di tengah keluargamu. Sekalipun masih ada kekurangan di sana sini dalam hidup keluarga. Nah, saudara sekalian, itu hal yang kedua. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga adalah berproses dalam mengenal Tuhan. Alkitab tadi mengatakan bukan hanya permulaan hikmat takut akan Tuhan. Dia juga mengatakan begini. Mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Mengenal. Jadi bukan tahu, saudara sekalian ya. Mengenal yang maha kudus itu adalah pengertian. Maka itu saudara, saya mau katakan hidup di dalam hikmat Tuhan bagi keluargamu, bagi dirimu sendiri. Itu tidak bisa terjadi dalam semalam atau seminggu. Atau sebulan, gak bisa. Saudara gak bisa mengatakan saya ingin hidup dalam hikmat Tuhan. Yuk kita berpuasa, pergi ke gunung, bertapa 1 minggu, 1 bulan. Terus tiba-tiba bleng, Tuhan langsung berikan kepada kita menjadi orang yang berhikmat. Dan kita hidup dalam hikmat Tuhan. Gak bisa. Kenapa saudara sekalian? Karena kalau saudara membaca Alkitab, hidup di dalam hikmat Tuhan itu selalu dikaitkan dengan yang namanya didikan. Betul? Selalu dikaitkan dengan yang namanya teguran, nasihat, ajaran. Berarti ini sebuah proses yang panjang dalam kehidupan kita. Maka tidak bisa terjadi dalam seminggu semalam. Tetapi ketika kita diproses, bergaul bersama dengan Tuhan dan firman-Nya tiap-tiap waktu, disitulah Tuhan mengangkat kita supaya kita makin mengenal Dia. Bukan sekedar tahu tentang Dia. Makanya Amsal mengatakan mengenal yang maha kudus itu adalah pengertian. Dan saya mau katakan saudara sekalian, pengenalan akan Allah hanya dapat terjadi dan bertumbuh melalui proses berpengalaman dengan Tuhan dan firman-Nya dalam setiap musim kehidupanmu. Entah saat engkau susah, entah saat engkau senang, entah saat engkau sehat atau saat engkau sakit. Saudara, engkau berproses dalam sebuah musim kehidupan itu bersama dengan Tuhan, makin hari engkau akan makin mengenal Tuhan. Saudara, kenapa saudara sekalian ada orang-orang tertentu dalam kehidupan imannya itu makin kokoh dalam Tuhan? Karena dia bergaul bersama dengan Tuhan. Saudara, saya masih ingat Tuhan itu begitu baik sama saya ya. 22 tahun yang lalu saya dikirim ke Solo saudara sekalian. Gak ada kenal orang, tidak punya saudara, tidak punya sahabat, tidak punya teman, asing. Sebagai mahasiswa praktek ke sana. Saudara, sebagai mahasiswa praktek kita tahu lah ya. Gereja itu kan akan ada aturannya Pak Charles ya. Hitung Tuhan, aduh saya gak bakal cukup. Istri saya harus berkorban tinggalkan kerjaannya. Anak saya harus adaptasi lagi. Saudara sekalian, sampai di sana 6 bulan istri saya stres saudara sekalian. Stresnya kenapa? Dia tidak sampai ngigo atau gimana. Tapi dia menahan itu sampai kulitnya itu tumbuh kayak bisul-bisul di bagian paha. Gatal, pergi ke dokter gak sembuh-sembuh. Dokter bilang akhirnya 6 bulan baru ketemu. Ibu ini mengalami tekanan. Coba belajar menerima keadaan. Saya hanya kasih vitamin. Akhirnya benar sembuh. Jalani hidup. Tuhan pelihara. Lewati pergumulan. Membangun satu gereja yang tua. Wah saudara sekalian, mau mengadakan perubahan. Banyak pergolakan. Tuhan pimpin saya. Lewati pergumulan itu, ingin mengembangkan gereja. Bangun gereja itu saudara, butuh uang. Butuh kemampuan teknis. Saya gak punya kemampuan itu. Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa berdiri di samping saya. Mendampingi sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan. Saudara sekalian, itu yang terjadi. Menabung saudara sekalian ya, pengen nabung saudara. Pikir-pikir nabung apa nih, kalau cuma nabung uang, makan bunga, kelihatannya gak cukup. Ada sedikit uang saudara, udah beliin properti ya kan. Beliin properti saudara sekalian. Karena beli properti uangnya cuma sedikit, gak bisa di daerah bagus dong ya kan. Ada satu daerah banjir saudara, dekat rumah saya beli itu properti. Ya saya pikir udah belilah, murah kok cuman segitu karena orang banjir pada jual. Kita berdoa supaya Tuhan mengubah keadaan, banjirnya dihilangin biar propertinya naik. Saudara sekalian, bertahun-tahun banjir terus saudara sekalian. Sampai akhirnya, tapi bersyukur saudara kan, rumah itu bisa dikontrakkan begitu ya, terus berjalan. Sampai satu waktu tiba-tiba Tuhan yang ngontrak selesai, dia beli rumah baru. Satu sisi saya bahagia karena itu anak buah saya, dia bisa punya rumah sendiri, saya bahagia. Tapi masalahnya ini rumah akan gimana gitu ya. Di sekitar rumah saya itu dijual, nggak ada yang beli saudara. Sampai ada tulisan dijual dengan harga sangat-sangat murah, nggak laku juga. Tapi ketika orang itu pergi, bisa tiba-tiba tetangga sebelah pengen bangun rumah, beli rumah saya. Nggak pernah saya pasang iklan. Tuhan akhirnya berkata, aduh Tuhan akhirnya bebas juga. Walaupun harga rumahnya nggak sampai melejit bagaimana, tapi masih cukup lah untuk tabungan saya begitu.
Saya melihat begitu ya. Nah, saudara sekalian, ini kan sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya kan? Dalam pelayanan, dalam kehidupan, inilah yang membuat akhirnya saya menjadi semakin kuat. Bahwa seandainya satu waktu Tuhan memimpin saya untuk melakukan satu pekerjaan lain, untuk saya mungkin melakukan pekerjaan di tempat lain, saya percaya bahwa tangan Tuhan akan selalu pelihara. Karena apa? Saya berpengalaman. Tuhan yang memanggil dan mengirim saya, Tuhan yang setia sampai saat ini. Bahkan kemudian saya hanya bisa berkata, kalau saya berbicara tentang Tuhan yang sudah memimpin, saya dalam iman hanya bisa berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, itu yang saya imani. Maka ke depan ini mungkin masih banyak pergumulan pelayanan dan kehidupan. Tapi saya punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menggenapi. Dan dia Tuhan yang maha hadir. Sebelum saya sampai di masa depan, dia sudah hadir di sana. Kalau kita punya Tuhan yang seperti ini, kita mengenal Tuhan yang seperti ini. Oh saudara sekalian, itu akan memberikan kepada kita satu energi yang akan membuat kita tuh semakin kuat. Untuk menjalani kehidupan dengan segala tantangannya, untuk keluarga kita hadapi kehidupan dengan segala tantangannya, termasuk untuk melayani Tuhan. Akan ada sebuah energi, karena apa? Kita tahu siapa Tuhan yang kita percaya. Nah, ini harus kita mengalami. Nggak bisa sekedar tahu. Percaya saudara sekalian ya. Percaya kepada saya, pengetahuan tidak akan membuat engkau kuat. Anak-anak muda, pengetahuan tidak akan membuat engkau kuat. Yang bisa membuat engkau kuat itu adalah ketika engkau berpengalaman dengan pengetahuan yang baik yang kau tahu. Baru bisa membuat engkau kuat. Gampangnya begini saudara sekalian ya. Belakangan ini saudara sekalian, saya lagi berjuang untuk ngecilin perut. Maka lihat di Instagram cara ngecilin perut gimana. Ada pakai caranya gini, sit up. Wah, saya kumpulin itu di Instagram. Banyak saudara sekalian, saya lihat-lihat 100 lebih itu. Terus istri saya bilang, lu mau kumpulin sampai 1000 lebih juga perut lu gak bakal kecil. Kenapa? Ya tiap hari gak pernah gue lihat lu praktekin kok katanya. Bisa gak saudara sekalian kumpulin di Instagram kalestetik ini gimana caranya? Gak pernah kecil-kecil. Kecuali saudara sekalian, tubuh saya akan berotot dan kuat kalau apa? Yang saya simpan itu saya lakukan. Saudara sekalian, coba deh saudara sekalian mengatakan ya, misalnya begini. Tahu kan cara membesarkan otot bisep ini gimana caranya? Angkat beban. Benar gak? Kita tahu. Tapi dengan kita tahu terus kemudian bisep kita jadi bagus? Enggak. Itu bisa terjadi kalau kamu ambil besi dan kamu lakukan. Sama berpengalaman dengan Tuhan juga begitu. Kalau cuma tahu, enggak pernah berpengalaman, repot. Saudara, belakangan ini saya sangat sedih saudara ya. Generasi X, generasi Z atau Gen Z, Gen Z begitu ya. Umur kira-kira 12 sampai 27 tahun dicap sebagai generasi strawberry. Saya tidak setuju. Karena saya melihat generasi strawberry itu ada sejak zaman saya. Betul gak? Yang disebut Gen X ya. Kita Gen X sama baby boomer seringkali ini di dalam pandangan anak 12 tahun disebut generasi kolot. Dan kita menyebut Gen Z generasi nyolot loh gitu ya kan. Nah, kita kan selalu begitu. Tapi saudara sekalian, di zaman saya Gen X ada nggak generasi strawberry? Ada. Saya kok punya temen kok ambil S2 saudara sekalian, kemudian tesisnya nggak muncul-muncul, mamanya itu datang sogok dosennya. Ada yang begitu saudara sekalian. Dan akhirnya sekarang sudah S2 pun hidupnya nggak bagus-bagus amat begitu, kerja keluar masuk begitu. Jadi di zaman saya ada gitu loh. Ya kan? Di zaman generasi yang disebut di atas Gen Z apa? Bukan, di atas sebelumnya, itu kan di bawah Gen Z. Di atas apa? Kaum milenial, ya kan? Yang sering kali disebut sebagai kaum rebahan. Iya kan? Karena kerjanya sambil rebahan. Iya kan?
Karena milenial jago teknologi ya, itu menantu saya tuh kaum rebahan ya. Sampai tetangga itu mengatakan kasihan ya itu ya, istrinya tiap pagi kerja, si engkoknya itu di rumah terus ya dia programmer kerjanya di rumah. Dia bilang saya ini dianggap sebagai kaum rebahan, sedih juga dia gitu ya. Nah saudara sekalian itu yang terjadi. Ada nggak di kaum milenial begini yang generasi stroberi? Ada saya lihat. Tapi memang saudara sekalian di generasi Z ini itu makin banyak. Nah saya bertanya-tanya kenapa? Kenapa? Saudara jawabannya adalah karena satu, pola hidup dari orang itu sendiri. Dan yang kedua pola asuh. Jadi kalau mau ditanya kenapa di Gen Z ini banyak generasi stroberi, yang salah generasi X seperti saya. Yang punya anak-anak umur 12 tahun sampai dengan umur 27 tahunan. Kenapa? Karena kita terlalu memanjakan mereka. Betul gak? Mereka gak pernah ngalami kayak kita, gak kerja gak bisa makan. Betul? Mereka sekarang gak kerja pun rebahan di rumah bisa makan kok. Segala fasilitas ada dan celakanya kita generasi X nih yang pernah mengalami susah seperti begitu. Sekarang hidup kita sudah mapan. Kita tidak mau anak-anak kita susah. Betul? Kita sediakan fasilitas, kita permudah mereka. Sehingga akhirnya apa? Mereka menjadi lembek. Yang membuat kita menjadi kuat apa? Persoalan. Sekarang anak-anak kita bebaskan dari persoalan. Mereka tidak pernah mengalami persoalan seperti kita. Kita terlalu lindungi. Ya udah muncul makin banyak. Betul gak? Jadi itu kadang-kadang salahnya kita juga. Sebagai orang tua. Nah ditambah lagi si anak punya mentalitas juga sama. Senang dimanja kayak begitu. Gak mau susah hidupnya. Ya udah makin jadi makin banyak. Nah saudara hati-hati dengan hal ini. Kitanya menciptakan itu pola asuh. Dan kemudian pola hidup dari anak-anak kita. Maka ajar anak-anak kita saudara sekalian untuk mengalami pergumulan. Jangan cepat-cepat menolong anak kita sebelum itu membahayakan dirinya. Biarkan. Saudara katanya di Jakarta Utara gitu ya, di daerah PIK itu ada terkenal satu istilah Papa Ai, Mama Ai. Tahu? Maksudnya begini saudara sekalian ya, kalau anak-anak tuh yang tadi itu umuran 12 tahun sampai dengan 27 tahun buat masalah. Dia akan ngomong sama temannya, gak usah takut, ntar ada Papa Ai yang beresin. Ntar ada Mama Ai yang selesaikan. Kenapa saudara sekalian? Itu mengasuh mereka. Jadi akhirnya apa? Mereka terus Papa Ai, Mama Ai. Ketergantungan seperti itu. Dan kita akhirnya menjadikan diri kita juga begitu. Makanya saya sama anak saya, saudara saya gak pernah mau begitu. Saya udah bilang beresin buku dari sejak dia SD. Kelas 3, kelas 4 beresin buku sendiri malam-malam. Kalau besok ada ketinggalan suling lah, harmonika lah, terus kemudian buku lah. Jangan harap ada Papa Ai sama Mama Ai akan pulang ke rumah, nganterin sulingnya, nganterin bukunya. Sorry, Papa Ai, Mama Ai gak berlaku. Makanya gak heran waktu SD dia lulus saya beresin barang-barangnya. Topi sekolah 7. Saya bilang 7 jangan-jangan angka sempurna kali dia beli begitu ya. Saya tanya Kesia, ngapain kamu ngumpulin koleksi topi merah itu 7? Dia ketawa, Papa gak tahu sih. Ya teman-teman bilang mama sama papa itu sadis. Kalau Kekes ketinggalan gak kayak mereka, teman-temannya dianterin sama papanya, sama mamanya. Mereka bilang tenang ada Papa Ai, ada Mama Ai begitu ya kan. Papa gak pernah sama mama begitu. Jadi kalau daripada dihukum ya sudah Kekes beli, lupa beli. Wah, ya rasain lah. Karena saya tahu saudara sekalian, saya kalau kasih uang jajan sejak dia kelas 3 SD itu seminggu. Biar dia belajar mengatur. Seminggu saya kasih seminggu. Nah saya gak tahu tuh dia beli topi jangan-jangan dia puasa 1 minggu kali itu ya kan. Karena kan harga topi lumayan juga dibanding uang jajannya. Nah tapi saudara sekalian itu yang terjadi. Ketika dia mengalami permasalahan, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dia terbentuk. Dia termasuk generasi yang seperti itu. Tapi tidak muncul sebagai stroberi. Nah maka itu saudara sekalian ya, mulai sekarang ya. Jangan anak-anak kita itu kita didik. Sudah kuliah, masih kita antar jemput. Kalau perlu bawain dia punya ransel. Aduh saudara sekalian cilaka dah kayak begitu. Capek deh kalau kayak begitu saudara sekalian. Belajar, terus kemudian saudara sebagai anak-anak yang usia begitu juga belajar. Saya tidak mau jadi generasi stroberi. Kalau mama saya, papa saya punya pola asuh seperti itu, sorry, saya gak mau. Gitu ya kan. Belajar untuk nyelesain masalah sendiri begitu. Nah, dan saya berdoa saudara sekalian, nah teman-teman yang punya anak nih usia-usia seperti begini,
Kalau bisa begitu ya, begitu dia udah mulai lulus kuliah jangan kasih uang. Suruh dia kerja. Belajar untuk kebutuhan hidupnya. Ya udah nggak bisa cari uang, udah lo nggak bisa beli pulsa. Ya paling tiap kali mau ini pakai wifi di rumah. Bahkan kalau bisa saudara sekalian izinkan dia merantau. Pergi ke Bandung, pergi ke Surabaya. Biar dia tahu yang namanya hidup susah. Saudara sekalian itu baru bisa muncul generasi yang kuat. Kenapa saudara sebagai yang saat ini duduk, saya kenal kok Lina bagaimana, Charles dulu bagaimana, saya sendiri juga bagaimana, kita saling kenal. Kita mengalami yang namanya susah. Nah, kenapa sekarang hal-hal susah yang membuat kita kuat terus kemudian kita tidak berikan kepada anak-anak kita. Malah kita sterilkan dari itu. Jadi lembek mereka. Kenapa? Enggak berpengalaman. Berpengalamanlah yang membuat kuat. Iman juga begitu. Kalau engkau tidak berpengalaman dengan Tuhan gak bisa kuat. Maka itu izinkan untuk keluarga kita berproses bersama dengan Tuhan. Termasuk di tengah-tengah kesulitan. Sebab itulah yang menjadikan kita kuat. Saudara, hari ini firman Tuhan ajarkan kita satu prinsip. Keluarga yang hidup dalam hikmat Tuhan akan senantiasa berdiri teguh. Hingga kekekalan di tengah godaan kehidupan zaman yang cenderung membawa hidup untuk berakhir dalam kebinasaan. Saudara, mana yang ingin kita tempuh bagi hidup kita dan keluarga kita? Kalau keluarga kita itu ada Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan dua pilihan, kita akan menempuh hidup di dalam hikmat Tuhan bagi keluarga kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana Tuhan sudah ajarkan apa yang menjadi respon saudara. Saudara, waktu baca firman Tuhan ini, siapkan firman Tuhan ini, saya ingat satu lagu sekolah minggu yang juga mengingatkan tentang khotbah ini. Bunyinya begini. Di dalam dunia ada berapa? Jalan dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Saudara, berjalan di dalam jalan hikmat bagi kita dan keluarga kita. Kadang-kadang jalannya sempit dan membingungkan. Tetapi percayalah, pasti selalu berakhir dengan keagungan. Mari kita tempuh jalan itu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah membekali kami. Pimpin kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, supaya firman itu boleh benar-benar terjadi dalam kehidupan kami dan mengubah hidup kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang mematraikan dan memampukan setiap jemaat dalam situasi yang berbeda-beda mempraktekannya dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.